mau review buku, kelar baca buku Still Like an Artist by Austin Kleon. 10 Things Nobody Told You About Being Creative. Nah, seperti biasa bakal kasih overview dulu, kemudian apa yang aku suka, apa yang aku mau challenge atau yang aku nggak suka, dan juga 3 key takeaways dari buku yang sudah aku baca ini. Yang pertama, overview dulu. Overview-nya adalah seperti judulnya, ini adalah buku yang ngobrol tentang kreativitas. Siapa sih Austin Kleon? Austin Kleon itu dia seniman gitu ya, ilustrator, tapi juga nulis, dan dia fokus, kalau dari sejarahnya, kalau lihat-lihat tuh dia fokusnya untuk berkarya kemudian ditaruh di online gitu. Maksudnya secara reguler dia menulis di websitenya dia. Nah, terus habis itu di sini memang betul ada 10 hal gitu yang dia tuliskan, kayak istilahnya prinsip-prinsip dia. Apa sih kreatif tuh kayak gimana gitu. Mulai dari Still Like an Artist sendiri, don't wait until you know who you are to get started, write the book you want to read, use your hands, side projects and hobbies are important. Terus The Secret, do good work and share it with people. Terus Geography is no longer our master, be nice, be boring, and creativity is subtraction. 10 itu menurutku, kalau kita langsung ke apa yang aku suka dan apa yang aku nggak suka, ada beberapa yang menurutku aku suka gitu ya, dan align gitu, kira-kira sejalan sama apa yang aku percayai, dan juga cukup membuat oh ternyata ada hal yang baru ya gitu, itu tentang kreativitas itu dari si Austin Kleon ini. Nah, tapi mungkin karena kebetulan aku punya temen si Devon yang bikin lagi ngulik itu, yang memang bener-bener suka banget sama Austin Kleon, mungkin ekspektasiku ketinggian gitu ketika aku membaca buku ini. Buku ini tipis, 132 halaman gitu kalau di Kindle, versi Kindle. Aku udah expect yang cukup tinggi ya, bintang 4, bintang 5 lah gitu. Tapi menurutku ternyata ada bagian-bagian yang kurang membumi gitu. Jadi kurang praktikal, kurang, ya kalau orang biasa sih kayaknya susah gitu, masih ada poin-poin yang seperti itu. Tapi yang aku suka ya memang karena dia artis, karena dia seniman, maka ilustrator, jadi mix banget tuh, ada ilustrasinya, terus simbolisasinya itu mengena gitu, bahasanya juga lugas dan pendek-pendek, nggak mudah dimengerti sekali gitu. Terus habis itu, jadi overall ya ini buku tentang membahas tentang kreativitas gitu. Kalau kamu pengen kreatif, ini kayak tips-tipsnya gitu ya, atau prinsip-prinsipnya biar kamu bisa kreatif. Oke, kita langsung ke 3 key takeaways. Ada beberapa hal yang aku suka dan pengen aku highlight, garis bawahi. Pertama, redefinisi tentang kreativitas itu sendiri gitu. Still Like an Artist kayak judulnya itu kan mencuri ya, kayak mencuri. Kok mencuri sih, emang boleh kita mencuri? Tapi dari situ si Austin Kleon menjelaskan bahwa sebenarnya kreativitas itu adalah gabungan dari banyak hal yang kita sukai. Jadi jangan dibayangkan seakan-akan kreativitas itu wahyu yang turun dari Tuhan gitu, yang bakal butuh keadaan yang kayak gimana gitu. Enggak juga gitu. Menurut si Austin Kleon bahwa ini ya mash up aja dari apa yang kita sukai. Nah, karena itu mash up dari apa yang kita sukai, maka kumpulkan hal-hal yang memang bagus gitu. Jangan cuma numpuk-numpuk aja gitu. Misalnya kayak aku suka baca, terus kutipan itu cuma ditumpuk aja tapi tidak pernah diolah. Nah, ini juga prinsip yang sebenarnya
bisa diaplikasikan di banyak hal, termasuk kalau di aku yang aku suka tuh di ketika membuat second brain, ya kutipan itu akan cuma jadi kutipan kalau nggak pernah kamu proses, kalau nggak pernah kamu pikirkan, nggak pernah kamu parafrasekan, kamu tulis ulang, atau kamu kasih definisi sendiri. Jadi ini cocok banget tentang redefinisi tentang kreativitas. Key takeaways yang kedua, ada kalimat yang mengena atau istilahnya catchy banget. Pertama, figure out who to copy, then know what to copy. Jadi kalau misalnya kita punya role model gitu ya, oke, misalnya siapa gitu yang benar-benar kamu suka. Kalau misalnya aku suka ada namanya Anne-Laure LeCun, itu dia bikin namanya Nest Labs gitu, komunitas dan juga tentang mindfulness macam-macam. Nah, oke, kalau udah tahu memang mau meniru dia, tapi taulah apa yang perlu di copy. Jadi nggak ngeplok dia semua gitu, tapi cara berpikirnya atau sebelah mananya gitu yang perlu di copy. Jadi bukan duplikat, tapi kopinya adalah mindsetnya, cara berpikirnya, atau hal-hal apa yang dia belum lakukan atau dia sudah lakukan tapi bisa kamu evaluasi. Ini pas banget karena aku barusan ikutan annual review-nya sama si Anne-Laure itu, dan dari situ aku kayaknya sebelah sini kayaknya bisa ditweak dikit deh, aku nggak begitu suka dengan ininya gitu, bagian ininya. Jadi ketika misalnya pengen bikin sendiri itu udah tahu sebelah mana yang perlu diimprove, mana yang perlu dikurangi, jadi versi yang aku betul-betul sukai. Terus, nah ini yang paling praktikal mungkin dari ini, key takeaways yang ketiga, yaitu analog play dan digital. Jadi dia cerita si Austin Kleon ini punya 2 meja. Meja yang pertama itu semuanya analog, maksudnya nggak ada alat-alat digital, nggak ada tablet, nggak ada laptop, nggak ada screen apapun, tapi bener-bener cuman kayak alat-alat tulis, buku gambar, notes, post-it kayak gitu, buku tulis atau ya bolpen, spidol gitulah, pokoknya betul-betul semuanya analog. Dan di meja yang lain baru yang alat untuk kayak digital gitu. Jadi tipsnya dia adalah pisahkan antara keduanya. Ketika kamu mau berkreasi sesuatu, coba ditulis dulu, tulis di post-it macam-macam, coba terus ditempelkan gitu dengan selotip, terus digabungin kayak gitu, bermainlah gitu. Terus baru setelah sudah di meja yang analog itu ditulis kembali, dijadikan dalam bentuk digital atau diproses. Menurutku ini hal yang menarik gitu, karena aku sekarang kan kayak semua catatan hampir semua udah aku taruh di bentuk digital, tapi gimana, kan kita harus skeptis ya, jadi emang benar gitu, coba akhirnya beberapa waktu terakhir juga nyoba kayak gitu, jadi bener-bener yang mencoba untuk digital yang post kecil-kecil gitu di kertas kecil-kecil, kemudian aku coba kayak puzzle gitu kira-kira, baru kemudian dikerjakan di versi digital atau diketik gitu misalnya. Ternyata cukup membantu juga ketika buntu di versi digital, bisa main-main dulu gitu dalam bentuk analog. Itu sih yang menurutku 3 key takeaways yang mengingatkan aku untuk tentang kreativitas tuh kayak gimana. Terima kasih untuk yang sudah mampir tadi. Sampai jumpa di buku berikutnya. Bye.